Ditanya mertua. Udah mertua, Rasulullah lagi mertua. Sepupu, Rasulullah lagi tuh sepupu. Nanya, lu kayaknya lagi bingung amat Ali. Kira bahasa kita gitu. Rasulullah nanya, ya bagaimana nggak bingung mbak, mertua Rasulullah. Mau apa? Di rumah kagak ada apa-apa, adanya air doang. Coba model kayak kita, lebih beruntung kita atau Sayyidina Ali? Hidup kita nih, ya kita timbang ya, kita timbang compare. Mana lebih beruntung? Kehidupan kita saat ini atau Sayyidina Ali? Kita bicara dunia zahir. Iya, kalau bicara dunia, apakah kita pernah merasakan hidup di rumah nggak ada apa-apapun, hatta sebutir beras, cuman air doang? Pernah nggak? Pasti nggak pernah saudara. Zaman kita. Artinya kesulitan itu ditentukan oleh kedudukan seseorang. Apa itu al-karamatu biqadril masyaqqah. Masya Allah, al-karamatu biqadril masyaqqah. Semakin tinggi tingkat kedudukan kemuliaan seseorang di hadapan Allah, maka semakin besar dan berat tingkat kesulitannya, saudara. Ketiga, kalau kita bandingin lagi, mana lebih mulia, Sayyidina Ali atau kita? Ayo jujur, Sayyidina Ali, tapi kesulitannya lebih sulit ya Pak? Sayyidina Ali. Berarti semakin yang banyak bingung, berarti banyak ya. Gitu saudara. Jadi kalau kita punya teman lagi susah tuh, alhamdulillah. Sebab apa? Ladang amal kita. Paling enggak saudara ngedoain. Masa iya kita pelit amat sama ngedoa? Kalau kita ngedoain, diaminin, pan doa dia jadi doa kita. Kan itu saudara. Yang kedua kata Sayyidina Ali, bagaimana aku nggak bingung wahai Salman, ya. Yang kedua, saya bingung waktu ditanya Rasul tentang ghamu ta'atil khaliq. Sama. Saya gimana nggak bingung ditanya sama Rasulullah tentang bahwa saya bingung ketaatan saya kepada Allah. Seberapa pantas saya menerima nikmatnya, sementara ketaatan saya kepada Allah belum setimpal dengan apa yang Allah kasih karunia. Saudara, dia taat. Siapa bilang Sayyidina Ali nggak ahli taat? Ya, Khulafaur Rasyidin diambil mantu sama Rasulullah. Ini orang tingkat makom ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dialah putri terbaik alam semesta, Sayyidatul Fatimatul Batul Az-Zahra binti Rasulillah, dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari nutfah beliau Sayyidina Ali, maka turun manusia-manusia terbaik nasab daripada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menebarkan semua ajaran Rasulullah di alam semesta itu dari beliau Sayyidina Ali. Tapi kesulitannya melebihi kita berjuta-juta kali lipat saudara. Sementara ketaatan dan kemuliaan kedudukannya di hadapan Allah dan Rasulullah nggak ada bandingan saudara dengan kita. Kita seluruh manusia beriman kumpul sama Allah Ta'ala, dibandingkan dengan Sayyidina Ali masih kalah ketaatan seluruh orang beriman kepada ketaatan Sayyidina Ali. Tapi lihat saudara, apa ujiannya? Di rumah air. Ya Allah, kita mah punya duit 100.000 ngerutuh lah coba itu. Udah 100.000 bakso semangkok bisa beli gitu ya. Es krim masih beli, jus masih, kopi masih, rokok masih sebungkus, masih ngerutuh. Ya Allah, otak kita ada di mana? Ini bicara zuhud kemarin saudara. Bicara zuhud saudara, yang ada bisa kita syukurin nggak? Sayyidina Ali bersyukur dengan air doang saudara. Dia mau ditanya sama mertua bagaimana, dia nggak jawab, dia jawab adanya. Dia kagak jawab, dia takut bininya kan putrinya Rasulullah ngadu. Ngapa lu tenang? Ya mbak, Bang Ali di rumah air doang, kita kayak mujair. Gua kagak jujur, ntar bini gua ngomong. Gua kagak jujur, ntar anak gua cucunya dia ngomong. Apa adanya saudara. Tapi ini bukan masalah ngeluh, karena yang nanya langsung orang mulia saudara. Kalau yang nanya lebih mulia dari kita, nggak apa-apa kita ngomong. Ditanya babak kita, lo lagi punya menatang? Iya bah ini. Ngapa? Orang gablok pisan duit bah. Mana bocah belum makan kali. Iya ditanya babak kita, pantas. Dan coba ditanya sama tukang ojek,
bingung amat bang, kita lagi gojek, lagi dibonceng. Abang kayaknya nih saya boncengin lagi gelisah amat. Lah pugu bagaimana, anak gua kagak punya jajanan apa segala macam. Kata ojek, lah situ punya urusan, itu mah bukan urusan saya. Yang begitu makanya jangan diungkap saudara. Teman-teman ojek, ya kita jangan ngungkapin perkara-perkara kita yang remeh-temeh. Tapi kalau kepada bapak kita omong, ngapa lebih menentang? Sanyo pak, mati pak. Boleh kita ngomong. Lah boleh nanya lebih mulia. Lebih mulia. Kalau kata bapak kita nanya begitu, kira-kira kita ada harapan juga kita jawab kan? Ada faedah. Kali aja bapak gua kan gitu ya. Ono duit yang di dalam sabuk apa bah? Bang Haji Alim. Iya, paling kagak disabuk kan dibetot tuh bapak gua. Lah kalian nanya tukang ojek kita jawab begitu kan tukang ojek. Ya, gua narik ada penumpang kayaknya susah aja ya. Gua ambil duitnya aja yang lu bocah, orang jajan. Gua ambil emang kerjaan gua. Ini bensin udah keluar. Lah gua keluar yang nyari duit, ngapa jadi gua sedekah? Jadi banyak hal pertimbangan saudara. Maka kata Sayyidina Ali, kebingungan aku yang kedua, ghamu ta'atil khaliq. Aku bingung bagaimana taat aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sementara di rumah cuman ada air. Kalau model kayak kita saudara, ya udah kabur kemana-mana. Ketiga kata Sayyidina Ali ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghamul aqibah. Ghamul aqibah. Mana ghamul aqibah? Dia bingung nanti akibat, efek, ya, balasan, siksa. Saya lagi pikirin kalau saya nggak taat, saya besok disiksa, saya dapat dosa, gitu tuh. Saya diem aja, ya nggak pantas saya ngarep pak karunia Allah. Saya usaha apa ini, kayak gitu. Jadi dipikirin efeknya, akibatnya. Jadi memikirkan setiap apa yang diperbuatnya akan akibat yang akan dituainya, saudara. Jadi sesuatu pasti ada akibat yang kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau baik, ya akibat yang kembali kepada kita kebaikan. Kalau buruk, maka yang akan kembali kepada kita tuai adalah keburukan, saudara. Pikirin tuh kayak Sayyidina Ali. Yo. Yang keempat kata Sayyidina Ali adalah ghamu malakil maut. Ghamu malakil maut. Saudara, Sayyidina Ali mikirin bagaimana nanti dia mati, saudara. Sekelas dia. Lah kita malah mikirin gegares belum gegares. Yang dia pikirin adalah bagaimana dia mati dalam keadaan yang terindah, saudara. Sebagaimana tadi Salman Al-Farisi mikirin matinya nggak? Jadi orang soleh mah yang dia pikirin bukan bagaimana hidup dunia senang, tapi yang dipikirin bagaimana hidup dan matinya dalam keindahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya orang-orang saya berdoa yang kita sering baca, saudara. Allahumma inna nas'aluka khairal hayat wa khairal wafat wa khairal ma baina dzalik. Hidup baik, mati baik. Antara hidup dan mati kebaikan hidup kita, sakaratul maut kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita tanam, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita siapkan generasinya adalah semua kebaikan yang akan dapat kebaikan lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Tapi